Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat semua yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas mengenai akidah. Yang mana kali ini kita akan membuka kitab Aqidatul Awam. Kita akan mempelajari kitab Aqidatul Awam. Yang mana kitab Aqidatul Awam ini dikarang oleh Syekh Sayyid Ahmad Marzuki. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani. Beliau mengatakan, saya memulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan yang kekal kebaikannya. Walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Maka segala puji adalah tetap bagi Allah yang Maha Dahulu, yang Maha Awal, yang Maha Akhir, yang Maha Tetap tanpa perubahan. Maksudnya, Syekh Sayyid Ahmad Marzuki berkata, saya dalam mengarang kitab Aqidatul Awam ini mulai dengan menyebut nama Allah, lalu saya memuji kepada Allah. Tiada yang lebih berhak dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat qadim, yang maha dahulu, zat yang pertama tanpa akhiran, yang akhir dan yang tetap kekal tanpa ada perubahan. Tsumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Kemudian tambahan rahmat ta'zim dan keselamatan untuk selamanya. Mudah-mudahan tetap bagi junjungan Nabi, yaitu sebaik-baik orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila din haqqi ghairu mubtadi'. Begitu juga kepada keluarga Nabi, para sahabatnya, dan orang yang mengikuti ajaran agama yang hak dan yang selain bid'ah. Maksudnya, setelah nazim, orang yang ahli nazam membaca basmalah dan hamdalah, lalu memintakan tambahan rahmat ta'zim kepada Allah, mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, melimpah juga kepada keluarga dan sahabat Nabi yang mengikuti ajaran agama Islam. Maka pengarang kitab memulai daripada kitab ini dengan menyebut nama Allah, karena segala sesuatu perkara kebaikan jikalau dimulai dengan basmalah akan mendapatkan keberkahan. Sebaliknya, jikalau perkara kebaikan tidak dimulai dengan basmalah, walaupun itu halal, maka terputus daripada keberkahan. Sebagaimana orang makan, dia perkara itu halal dimakannya, tetapi karena tidak membaca basmalah, maka keberkahan pun terputus darinya. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita senantiasa segala suatu perkara kebaikan kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sehingga kebaikan-kebaikan tersebut kita mendapatkan keberkahannya. Begitu juga tak lupa pengarang kitab membaca hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala setelah membaca basmalah, karena meyakini bahwa segala anugerah yang diberikan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka musannif di sini, pengarang kitab, tidak lupa memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala zat yang maha qadim, yang terdahulu, tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapapun yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga bila tahawulin, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berubah.
Kalau kita manusia ini ada perubahan-perubahan. Contohnya ketika baru lahir seorang bayi, kemudian beberapa bulan kemudian bisa menengkurap, kemudian bisa merangkak, lalu bisa berjalan, lalu bisa berlari. Ini namanya perubahan. Ada muda, kemudian tua, lalu meninggal. Ini perubahan yang terjadi kepada manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, tidak akan pernah berubah sedikit pun. Terdahulu dan selama-lamanya abadi, berkuasa mutlak tanpa bantuan sedikit pun makhluk. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita meluruskan tauhid kita, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sehingga iman kita lurus, yakin kita benar, sehingga ibadah kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah. Dan setelah yang disebutkan tadi, maka ketahuilah dengan wajib mengetahui dari sifat wajib yang tetap kepunyaan Allah yang ada 20 sifat. Maksudnya bagaimana? Apa yang telah disebut di atas. Kemudian Kiai Nazim yang menazamkan kitab ini berkata, semua orang mukallaf. Mukallaf itu yang mempunyai akal lagi baligh, berakal dan baligh. Wajib mengetahui dan meyakini sifat-sifat wajib Allah yang banyaknya ada 20 sifat yang akan diterangkan di dalam bait yang akan datang. Sifat wajib bagi Allah ini wajib kita ketahui agar kita ini mengenal siapa Tuhan kita, siapa Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini mudah untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah yang mana akan kita bahas kemudian, yaitu sifat wajib bagi Allah ada 20 ini. Gunanya apa? Agar kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengetahui, mengenal sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan masuk ke sifat pertama. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukharifun lil khalqi bil itlaqi. Maka Allah adalah zat yang ada, yang dahulu, yang kekal, yang berbeda dengan makhluknya secara mutlak. Sifat pertama, wujud. Wujud artinya ada. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mewujudkan. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya sendiri tanpa bantuan sedikit pun selain Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bantuan sedikit pun makhluk. Allah Subhanahu wa taala wujud sebelum kata-kata wujud itu ada. Sebelum adanya alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Maka bagaimana kita mengimani bahwa Allah itu ada? Tandanya bagaimana? Caranya bagaimana mengetahui bahwa Allah itu ada? Yang pertama, kita melihat alam semesta ini, ciptaan Allah Subhanahu wa taala tertata dengan rapi. Dunia, bumi, langit, 7 lapis langit, ada bintang-bintang, matahari, bulan. Ini menunjukkan bahwa Allah ada. Tertata rapi sebagaimana kita melihat, jikalau kita melihat ke minimarket, tertata dengan rapi, mesti kita berpikir bahwa ada yang membuatnya rapi, yaitu pegawai-pegawainya. Maka begitu juga dengan alam semesta ini, dia tertata dengan rapi, tertata dengan baik, beredarnya gugusan bintang, matahari mengeluarkan sinarnya, terpancar kepada bulan, matahari itu memancarkan juga ke bumi sehingga kita pun dapat manfaatnya. Ada silih berganti siang dan malam, itu tertata dengan rapi. Mesti ada yang mengatur semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kuatkanlah iman kita, pelajari tauhid secara mendalam sehingga makin kenal
kita dengan Allah, sehingga jikalau kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka makin takut kita kepada Allah makin tinggi, sehingga kita mudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.